Hai guys, welcome again. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat motivation sentence atau kalimat-kalimat motivasi sehingga akan membuat kalian pada better condition dan selalu semangat guys. Langsung aja guys, kita masuk pada kalimat motivasi yang pertama guys. Selalu lakukan perubahan kecil ke sesuatu yang lebih baik. Oke guys, ini adalah kalimat motivasi dalam bahasa Indonesia dan bagaimana cara kita merubahnya menjadi kalimat motivasi dalam bahasa Inggris guys. Seperti biasa, yaitu kita buat bagian per bagian atau part by part, yaitu bagaimana kita mentranslate per kata selalu, for example, menjadi always. Always guys cara membacanya. And melakukan guys atau lakukan itu bahasa Inggris in English adalah do. Do artinya melakukan saat ini guys. Kecil in English cara membacanya small. Perubahan change. Kalau berubahnya lebih dari satu, kita tambah s guys, atau jamak plural in English, itu menjadi changes. Sesuatu, yaitu in English something, lebih baik, itu better. Oke guys, masuk pada ruang grammar point. Selalu lakukan perubahan kecil ke sesuatu yang lebih baik guys. Dalam hidup ini kita harus selalu melakukan perubahan-perubahan. Kalau kita tidak bisa melakukan perubahan besar, maka setidaknya guys, perubahan kecil kita lakukan ke sesuatu yang lebih baik. Oke guys, what about in English guys? Bagaimana dengan bahasa Inggrisnya guys? Always bla bla bla, small changes to something better. Selalu lakukan. Lakukan ini guys adalah kata perintah. Dalam bahasa Inggris guys, jika ada kata perintah, maka kita menggunakan verb 1, verb 2, atau verb ing ya. Maka kita cek di answer guys. Jawabannya adalah verb 1 guys. Kenapa kita menggunakan verb 1? Karena perintah dalam bahasa Inggris itu selalu menggunakan kata kerja bentuk 1 atau verb 1 guys. Maka always do small changes to something better. Selalu do, lakukan perubahan kecil, small changes guys. Perubahan-perubahan kecil to something better. Untuk sesuatu yang better. Better artinya lebih baik. Oke guys, kita lanjut pada motivation sentence selanjutnya. Kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Oke guys, kita buat vocabulary per vocabulary guys. Mengalahkan itu in Inggris adalah beat. Mengembangkan itu develop. Kalau mengembangkannya saat ini kita menggunakan develop atau verb 1. Kalau mengembangkannya saat itu guys, maka kita gunakan verb 2, developed. Ada ed di belakangnya. Buruk in English adalah bad, sedangkan baik itu good. Kebiasaan habit. Oke guys, masuk ke ruang grammar point. Kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Oke guys, in English kita langsung buat guys. Beat itu artinya kalahkan. Kebiasaan buruk, kebiasaan itu habit, buruk itu bad. Maka kita nggak bisa mengucapkannya dengan habit bad. Tetapi kita letakkan kata sifat itu ke depan, baru masuk pada kata benda. Jadi bahasa Inggrisnya guys menjadi kebiasaan buruk. Itu in English bahasa Inggrisnya menjadi bad habit. And
Oke, kembangkan kebiasaan baik. Kebiasaan itu habit guys. Baik, kita letakkan kata sifat berada di depannya menjadi good habit. So, we have two choices guys. Kita gunakan develop, menggunakan developed, artinya mengembangkan saat itu, atau develop, mengembangkannya saat ini. Mari kita cek guys, the answer. Okay, so the answer guys, kita tunggu guys. Ternyata the answer adalah develop saja guys, atau menggunakan verb 1. Kenapa kita menggunakan verb 1 guys? Seperti biasa, ketika kita gunakan kalimat perintah, kalahkan kebiasaan buruk, maka verb yang kita gunakan adalah verb 1 guys. Beat, bad habit, kalahkan kebiasaan buruk. And kembangkan ini adalah kalimat perintah guys. Maka ketika kita menggunakan kalimat perintah, maka verb 1 yang kita gunakan. And develop good habit, dan kembangkan kebiasaan baik. Jadi intinya guys, ketika kita menggunakan kalimat perintah, maka verb yang kita gunakan adalah verb 1 murni guys. Oke, tidak menggunakan verb 2, tetapi menggunakan verb 1 murni tanpa tambahan s maupun es guys. Oke, next motivation sentence berikutnya. Segala sesuatu butuh sebuah proses guys. Oke, segala sesuatu in English guys. Langsung kita ambil bahasa Inggrisnya, itu everything, segala sesuatu. Membutuhkan guys, itu need dalam bahasa Inggris. Sebuah itu guys, okay. And then process, ya proses guys in English, tetapi cara bacanya sama, tetapi cara penulisannya is very different, sangat berbeda guys. Langsung aja guys masuk pada ruang grammar point. Okay. Segala sesuatu butuh sebuah proses. Segala sesuatu, everything, bla bla bla, butuh, okay. Sebuah itu sebuah proses. Proses. Jadi prosesnya tidak banyak guys. Sebuah proses. Jadi supaya kalian selalu berpikir positif, maka segala sesuatu butuh sebuah. Itu dalam bahasa Inggris adalah sebuah guys. Intinya nggak lama, cuman saja, sebuah proses. Oke, maka what is the answer guys? Kita menggunakan need atau needs. Oke, so we can check the answer. Segala sesuatu butuh sebuah proses. Berarti yang belum kita jawab adalah butuh. Butuh itu dalam bahasa Inggris kita gunakan need atau needs ya guys. So we can check the answer guys. Oh, ternyata kita menggunakan S guys. Kenapa kita menggunakan S guys? Kita menggunakan S because everything, segala sesuatu itu subjeknya it guys. Maka karena to be-nya does, maka dia harus ditambah S pada akhir kata kerjanya. Jadi everything needs a process. Kenapa kita menggunakan S guys? Karena sekali lagi saya jelaskan, karena subjek daripada needs itu adalah everything. Jadi everything adalah subjeknya it, sedangkan need membutuhkan, maka harus kita tambah S. Kenapa kita tidak gunakan need saja guys? Seperti pada nomor 1 dan nomor 2. Yaitu menggunakan kata kerja murni. Disebabkan karena segala sesuatu butuh sebuah proses. Ini adalah bukan kata perintah. Merupakan sebuah kalimat yang ada subjek, ada verb, kata kerja, dan ada sebuah objek.